Oke, sudah ada recordnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, baik teman-teman, hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran secara daring, materi mata pelajaran bisnis online, ekonomi SMA, SMK Negeri 20 Jakarta. Hari ini bersama saya Pak Imam Gunawan, selaku guru mata pelajaran ekonomi dan bisnis online. Hari ini kita akan mempelajari tentang e-commerce, ya, tentang e-commerce. Ada 3 tujuan kita, ya, pembelajaran kita, yaitu pertama kita mengetahui itu e-commerce, jenis-jenis e-commerce, kemudian model-model e-commerce, dan juga komponen daripada e-commerce. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa, supaya kegiatan kita lancar, selancar-lancarnya, dan sesukses-suksesnya, dan seluruh materi yang masuk di dalam pembelajaran daring ini masuk di kepala kita dan mampu kita implementasikan sebagai ilmu dan sebagai keterampilan kita, baik soft skill maupun hard skill. Mari dimulai dengan berdoa. Silakan Yogi dipimpin doanya. Yogi, silakan selaku ketua kelas. Baik, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya membaca doa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbi. Berdoa selesai. Terima kasih Yogi, terima kasih, semoga kamu menjadi pemimpin yang soleh. Soleha apa soleh ya? Anak pesantren, jadi ketua kelas. Oke, baik, kita mulai teman-teman semua tentang e-commerce. Sebelumnya kita akan absen dulu, ya. Saya akan coba share screen dengan absen saya kelas 7. Oke, saya akan share screen. Tunggu sebentar ya, guys. Coba saya share screen. Oke. Oke. Kelihatan semuanya? Kelihatan semuanya enggak? Kelihatan, Pak. Semuanya. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Anindya, Anjani, Ari, Saya, Pak. Barokatu, Damar, Saya, Pak. Fadila, Saya, Pak. Gozali. Barokatu nggak masuk ya? Oke, kita coba. Merah jadinya kondisinya. Helda? Saya, Pak. Thank you. Husnul? Saya, Pak. Isabella? Oh iya, dia izin sama saya tadi, Isabella, karena ayahnya dia sedang berduka ya. Kita doakan mudah-mudahan kondisinya dia sabar, tabah, dan menjadi penerus daripada kedua orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kamelia? Oke, Kamelia. Hadir, Pak. Oh, masuk. Kelas Naria? Hadir, Pak. Marcella? Hadir, Pak. Naryani? Hadir, Pak. Maulana nggak ada info, saya merahin. Oke, Metalina? Saya, Pak. Muhammad Fadil ya? Muhammad siapa nih? F. Kemudian Muhammad Hakam. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Syauki. Muhammad ya? Syauki? Belum ada informasi. Naswa. Pak. Nazwa. Saya, Pak. Nida. Suaranya yang mantap dong. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nur. Hadir, Pak. Nurina. Hadir, Pak. Pastel. Hadir, Pak. Rafael. Siap hadir, Pak. Rehan. Hadir, Pak. Remo. Remo belum ada info. Reyana. Hadir, Pak. Safna. Safna masuk? Oh, enggak. Syaiful? Hadir, Pak.
Oke, thank Hadir. you Saiful. Tasya, Saya, Pak. William, Hadir, Pak. thank you semuanya. Ada 4 orang ya kalau nggak salah ya. 4 orang, yaitu Syafna, Remo, Muhammad S, Syaukur, kemudian Barokatu ya. Atau 29 berapa lagi? Maulana juga nggak ada. Oke. Teman-teman, ya kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum bisa hadir nanti bisa menyusul hadir ya. Baik teman-teman, kalau sudah saya akan masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Nah, teman-teman sebelum saya share screen tentang PowerPoint saya, tentang slide saya, ini saya akan memberikan info. Kalian tuh sering mendengar istilah e-commerce, kemudian marketplace, kalian sering dengar yang namanya Shopee, Bukalapak, Tokped, Blibli, Lazada, dan teman-temannya itu semua. Kalian juga pernah mesen Gojek, kalian pernah juga ngisi ShopeePay, GoPay, ya kan? Kalian pernah nge-Grab Car, kemana aja kondisinya. Kalian pernah berinteraksi dengan itu semua. Apapun aktivitas kalian melalui apa yang tadi saya sebutkan, pastinya itu menjadi pengalaman kalian, dan ini ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini teman-teman semua. Dan teman-teman harus paham, materi ini adalah materi di SMK yang benar-benar bisa jadi acuan untuk uji kompetensi, ya, dalam US. Uji sertifikasi kompetensi USK. Nanti di penghujung kelas 12 Anda ada mengalami suatu kegiatan ujian sertifikasi kompetensi. Nah, saya merekomendasikan kalian ini punya pengalaman di bidang yang tadi saya sebutkan tentang e-commerce ya, tentang Blibli, Shopee dan teman-temannya. Aktivitas itu kalian udah familiar, udah jago. Nah, apa salahnya karena Anda sudah terlatih tentang hal tersebut, Anda ambil saja nanti uji sertifikasi kompetensinya itu tentang materi e-commerce ini. Kan lebih gampang, seperti Anda udah jago naik motor, kalian disuruh ngambil SIM, pasti gampang dong. Nah, informasi seperti itu dari saya di awal-awal. Paham ya sampai sini? Jelas ya teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sekali lagi, saya merekomendasikan kalau kalian jago tentang e-commerce, kalian nanti bisa uji sertifikasi kompetensi untuk materi ini. Oke, teman-teman, sebelum saya share, 50 menit ke depan kita akan mempelajari tentang e-commerce. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Halo, sampai sini ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, Tidak, saya mau Pak. share screen tentang slide materi e-commerce. Oke. Oke, teman-teman sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pak. Oke, sudah kelihatan nih ya. Oke, kalau sudah kelihatan syukurlah. Halo, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Ada musiknya nggak? Ada musiknya nggak itu? Kalian dengar musiknya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti musiknya lewat mulut saya aja ya. Hari ini kita akan mempelajari, Pak, ini kita mempelajari apa ini? Tentang mengevaluasi e-commerce dan membuat e-commerce, teman-teman. Tolong ingetin teman-teman, kalau sudah 30 menit ke depan, kalian ingetin saya ya teman-teman, karena saya kadang-kadang enak banget ngajar, sehingga lupa dengan durasi. Ya, Clara, Yogi, dan teman-teman semua, siapapun, 30 menit ke depan, atau 25 menit ke depan, kalian ingetin, Pak, 25 minutes, kamu kasih tahu saya. Oke, kita mulai. Nah, apakah kalian pernah lihat gambar kayak begini? Halo? Pernah? Ini kira-kira gambar apa ini? Halo? Pernah, Pak. Responnya mana? Ini gambar apa nih kira-kira Pernah, Pak. teman-teman? Itu gambarnya itu kayak dia tuh pengen belanja, tapi males gitu keluar Ini rumah. orang lagi mikir. Mau belanja, tapi malas, Tapi males. kemudian dia pesan. Apakah kalian pernah ngalamin kayak gini? Pernah. Kenapa? Apa? Saya pernah ngelihat anak-anak 20, ya, pernah ngeliat anak-anak 20 GoFood, pesan-pesan ketika dia udah bete, udah bosen dengan makanan-makanan
kantin, dia beli makanan gepreknya si Onsu punya, dia apa tuh time dipesan di gerbang. Waduh, keren banget 20 saat itu ya. Dan mungkin next ke depan lebih keren lagi dia. Apa yang kalian dapat ini? Tolong, ini slide saya yang kedua. Tolong, apa yang kalian lihat di situ? Tolong responnya, tolong pendapatnya, tolong komentarnya. Ada yang punya komentar dari kelompok 1, 2, 3, 4 ketika ngeliat slide ini, apa yang kalian mau tayangkan atau mau apa pendapat kalian? Ayo, Yogi, kelompok Yogi atau kelompok siapa yang bisa, apa yang kalian dapat kalau kayak begini? Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke, apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Gambarnya kelihatan nggak? Dari Google. Terus apa lagi? Ayo lebih aktif lagi belajar. Belanja jadi gampang. Apalagi? Yang keras. Lebih keras lagi, lebih keras. Belanja online. Oke. Nah, kalau yang ini, apa yang kelompok siapa nih kira-kira? Kira-kira Anda lihat ini, gambar kayak begini, ini pasar lah yang jelas ya. Kira-kira apa yang di benak otak Anda nih? Ada pendapat dari kelompok yang sudah pernah kita buat? Yang keras. Kalau Pak, ya. Kalau gambar A itu kayak kita mesen lewat aplikasi Gojek buat berbelanja ke pasar. Kalau sedangkan gambar yang B, kita berbelanja sendiri ke pasar, Pak. Oke, siapa nama kamu? Saya Yogi, Pak. Oke, sip. Nah, ini yang jelas sekarang kita dimanjain, kita mau ke pasar, sekarang udah nggak capek lagi bawa tas jinjing. Sekarang kan bawa tas jinjing tuh, karena plastik udah mulai dilarang. Ada lagi sekarang udah males nemenin nyokap misalkan, kan kadang-kadang anak-anak sekarang gitu loh, ujiannya nganterin nyokap, lazy, agak males gitu. Nah ini mampu membantu kita nih. Sekarang ojek online udah bisa membantu kita untuk ke pasar gitu kan. Bahkan sayur-sayuran pun bisa sekarang, ya kan? Bisa dibelanjakan, di delivery oleh teman-teman ojol kita sampai ke rumah tanpa kita capek tangan-tangan kita saking bawa jinjingan yang berat gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini kalian lihat. Ini gambar apa aja nih? View yang kalian lihat ini gambar apa aja? Adidas. Apa lagi yang keras? Oke. Ada Honda, ada Adidas, Nike, sama Apple. Ya. Nah, apa yang kalian lihat? Muncul suatu tampilan bahwa ini adalah e-commerce. Ya, teman-teman. Nah, e-commerce. Apa itu e-commerce? Lihat. Penjualan dalam jaringan internet atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual. Jadi concernnya ini ada satu penjual, tapi doi jualannya banyak produk. Yogi penjualnya, misalkan Yogi penjual, tapi dia menjual banyak produk. Itu berarti dia e-commerce. Kalau dia melakukan aktivitas dagangnya melalui online. Satu penjual menjual banyak produk di online. Itu sebutannya adalah online store, online shop, atau e-commerce. Jadi sama tuh istilah e-commerce, online shop, online store itu sama, teman-teman. Kemudian, nah, apa yang kalian lihat? Tolong jawab, respon. Itu toko-toko online, Pak. Yogi, Lasnaria, Anjani, Foodmall, Lazada. Oke, pernah berinteraksi ini? Pernah sebel, pernah menggunakan ini semua? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, ini yang kalian maksud, yang kalian lihat, ini namanya marketplace. Maka itu Anda harus bisa bedain tentang e-commerce dengan marketplace. Jadi ini semua bukan e-commerce, tapi mereka fasilitas dari e-commerce. Lalu apa sih marketplace?
Penjualan dalam jaringan internet atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual dan penjualnya banyak banget. Makanya kalau Anda ke Shopee, maka kalian lihat toko tuh banyak banget sih. Tapi yang dijual banyak juga. Nah, maka kalian sedang mengunjungi. Mengunjungi apa? Marketplace. Kalau Anda membuka Tokped, membuka Tokopedia, membuka Shopee, itu berarti kalian sedang berkunjung ke marketplace. So, sekarang Anda sudah tahu tentang beda e-commerce dengan marketplace? Respon. Sudah, Pak. Sudah, yakin? Sudah, Pak. Oke. Kalau gitu udah paham? Paham, Pak. Oke. Jawab semuanya. 1, 2, 3. Udah paham atau belum? Saya butuh respon. Paham, Pak. Paham, Pak. Manji. Lanjut sekarang. Ini tokoh yang berkarisma, ditakuti, dikeselin sama anak-anak SMK 20, terutama BDP, tapi kadang-kadang dia itu inspirasi. Nah, saya akan bicara tentang bisnis. Perusahaan apapun yang melakukan proses membuat, nah kalian bisa baca deh di situ. Ini menurut ahli yang namanya Han dan Arwich. Itu bisnis. Teman-teman banyak yang melakukan bisnis. Yogi pernah bisnis kalian? Yogi. Iya, Pak. Saya. Apaan? Bisnis apaan? Kemarin kali Yogi pernah japri saya. Itu pengen bisnis apa itu? Pengen usaha apa itu? Ikhtiar apa? Tolong jelasin yang keras. Waktu itu saya pengen berbisnis ini, Pak, jualan makanan, Pak. Jualan ringan. Terus apa lagi? Itu doang sih, Pak. Pengen jual makanan, tapi makanannya dari kira-kira ada berapa? Betul. Nah, itu berarti udah bisnis tuh. Anak BDP harus keren, udah dalam harus bisa bisnis lah, teman-teman. Tapi bisnisnya bisa luring, luar jaringan, atau offline, ada juga online. Karena concern kita pembelajarannya e-commerce, maka kita pasti identik dengan online. Nah, online berarti kita butuh jaringan komputer, ya kan? Istilahnya mobile device. Istilah lain dari gawai, dari gadget itu mobile device, ya kan? Dapat diakses oleh jaringan komputer maupun handphone, ya. Oke, lihat. Pak Imam mau ngapain sih sekarang? Nah, Pak Imam mau menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Hey guys, ini kira-kira kasus ini, slide ini yang tampil, saya butuh pendapat dari kelompok nih. Salah satu kelompok, kira-kira ini kasusnya kayak gimana? Tolong, responnya. Kalau ada kasus ini, yang keras ya suaranya, kira-kira ini kasus tentang jenis e-commerce yang kayak gimana? Gitu teman-teman. Halo? Itu Halo? dari toko ke toko, Pak. Dari toko? Dari toko ke toko. Dari toko ke toko, dari bisnis. Oke, coba. Ada pendapat lain? Dari toko ke toko, kita lihat deh. Oke. Ini jenis e-commerce yang pertama ya teman-teman. Harus lebih greget lagi. Setiap saya tampilkan slide, saya minta tiap kelompok punya inisiatif untuk menjawab, gitu ya. Dari toko ke toko. Nah, ini salah satu jenis e-commerce yang pertama, yaitu dikenal dengan B2B. Kegiatan transaksi online antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Boleh dari toko ke toko masuk. Bisnis ke bisnis. Dari toko ke toko. Dalam rangka dia mencukupi kebutuhan konsumen akhir end user, maka toko mencari kebutuhannya juga kepada toko lain. Nah, ini jenis yang pertama yaitu apa? B2B. Business to business. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Sebelum saya mulai, sebelum saya teruskan, teman-teman, tadi saya janji saya pengen melakukan tindakan pretest. Oke? Kalian siap-siap quizzes. Oke? Saya stop screen dulu sebelum saya lanjutkan ya. Saya akan melakukan pretest dulu. Oke, siap-siap ya quizzesnya ya, teman-teman. Saya sudah mau mulai masuk ke quizzes untuk pretest. Oke.
Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Oke, silakan kalian join myquiz.com. Masukkan ke sini. Ayo, kalian join dulu. Kalian masuk ke web joinmyquiz.com, kemudian kalian masukkan kode gamenya. Menunggu peserta untuk bergabung. Kodenya 174368. Sudah ada yang mencoba? Halo? Yogi, respon. Oke, Clara sudah masuk. Iya Pak, sedang lagi Siap. dicoba Pak. Oke, siap. Meta sudah masuk. Come on, lebih cepat lagi. 174368. Siap, sudah Oke, Pak. ada Ari Widi. Oke. Oke, saya sudah mulai lihat. Kita coba nanti pretestnya. Oke. Tapi kita baru sampai ke penjelasan tentang satu jenis B2B. Oke, lagi. Terus. Lebih cepat lagi. Kalian nonaktifkan kameranya dulu nggak apa-apa ya. Kalian nonaktifkan kamera dulu nggak apa-apa. Dalam rangka supaya kalian lebih cepat untuk masuk ke quizisnya. Oke. Sip, mantap. Ada berapa orang? Clara kontrol ada berapa orang ya yang sudah masuk? 21 orang. Ada 6 lagi kurang lebih ya, atau 8 lah. Karena jumlah kita 28 kalau nggak salah. Oke, Lasnaria, oke. Baru 22. Yang lain kemana nih? Halo. Ghazali, saya admit. Oke. Halo, yang lain mana? Hakam. Oke, 24. 24. Oke, come on lagi. Oke, 25 orang masuk sebelum saya mulai. Ada kurang lebih 5 lagi, kalau nggak salah ada 30 peserta. Clara, ini ada berapa peserta? Tolong bantu saya, Clara. Udah ada berapa peserta yang ada di room kita, bukan di quizzes. Sudah ada 31 peserta, Pak. Oke, silakan yang lain, 25 orang. Ya. Masuk quizzes yang lain, teman-teman. Sebentar, Pak. Oke, ayo semangatnya. Ya, join myquiz.com di Chrome kalian, kemudian masukkan kode game 174368. Oke. Come on. Waktu berjalan. Ada Clara, Meta, Nurina, Fadila. Oke, kayaknya teman-teman lama nih ya. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Sebentar, Pak. Belum, siapa yang belum? Sebutin Saya, yang belum. Pak. Nur Siapa Permatasari. Saya lagi login, Pak. Oke. Iya, Pak, bentar lagi login. Oke. Ngomong, makanya ngomong gitu kan, enak kalau ngomong gitu. Biar Pak Imamnya, emang gini kondisi dalam belajar online itu antara guru sama murid harus kelihatan, harus komunikasinya supaya nggak ada yang tenggelam. Nah, 26 orang yang masuk. Sabar, Pak. Iya, sabar banget. Ini siapa nih, Gozalia? Oke. 26 orang. Oke. Siapa yang belum? Deg-degan deh. 1,
Pak Ibang mulai ya. 2, yang nggak kebagian nanti di pos. 3. Silakan, silakan dimulai. Oke, 1 dulu. Oke. Oke, ayo terus. Pergerakannya. Ini pretest loh. Oke. Ketepatan masih di area 58%. Oke. Terus. Oke. 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 Terus. Oke. Masih merah. Muhammad Ilham. Kemana nih Muhammad Ilham nih? Pergerakannya belum ada. Nurina Fadila. Baru masuk, Pak. Ayo. Oke. 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 Fadila udah selesai. Helda. Oke. Naswa masuk. Oke. 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 Dua 29. Oke. 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 Oke, sip. Ada 10 soal, kayaknya lama banget. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip. Oke, teman-teman, semua sudah selesai. Oke. Mantap. Sudah selesai semuanya. Oke. Kalau sudah, ini jadi catatan khusus nih ya, teman-teman. Ada 10 soal. Salah berapa ini namanya butir anatas atau butir soal yang kalian jawab, mana yang benar, mana yang salah. Ini kelihatan, ini di pretest awal. Oke teman-teman, nanti akan ada lagi post test, ya, ada post test. Kalian bisa melakukan kegiatan kuis ini di penghujung pembelajaran kita nanti. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai masuk ke materi selanjutnya. Oke. Oke, halo teman-teman. Kalian kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan, Oke. Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sekarang lanjut ya. Tadi kan masuk jenis-jenis nih, masuk jenis-jenis banget. Sekarang kita
Ini jenis yang pertama, B2B. Sekarang, ada kasus ini. Kira-kira kalau kasus ini itu masuk jenis yang kayak gimana, teman-teman? Silakan. Tadi kan toko ke toko, kalau yang kayak gini sekarang apa ini? Ayo, minta pendapatnya. Pada slide ini kira-kira komentar dari kelompok mana? C2C bukan? Apa? Yang keras? Customer to customer. Oke, coba kita lihat. Ini jenis yang mana? Oke. Oh, ini adalah B2C, business to customer, dari bisnis ke konsumen. Dari toko ke konsumen, atau dari toko ke grosir atau ke agen. Pembelajaran daring online di 20, Jakarta menyebabkan Andi membeli laptop baru dengan harga sesuai dengan harga pasaran. Andi melakukan pembelian online melalui Bineka. Oke, ya. Jadi Andinya ini customer, ya. Andinya customer, Binekanya adalah bisnis. Jadi C2B boleh atau B2C boleh ya. Lanjut. Nah, kalau yang ini, ayo lebih cepat. Waktu kita berjalan. B2C. Apa? Yang keras? B2C. Oke. Ini jenis yang C2C. Konsumen ke konsumen. Ibu Aan membuka all shop di Tokped. Berarti Anda bisa buka toko di Tokped di mana produk diperoleh dari Tokopedia juga. Jadi Anda jualan produk dari Tokopedia tapi dijual kembali atau reseller. Nah, ini kasusnya adalah konsumen ke konsumen. Oke. Nah, kalau kasus ini, lanjut. Ayo lebih cepat, teman-teman. Ayo lebih cepat. Kalau slide ini kayak gimana kondisinya? C2B. Yang keras? C2B, Pak. Apa? C2B. Oke, lihat. Ini jenis yang berikutnya yaitu C2B. Kalau Anda jago bikin iklan, kalian tawarin ke misalkan ke suatu perusahaan dan perusahaan itu mau pakai kalian, berarti kondisinya konsumen to business. Ya. Lanjut. Nah, kalau kasus ini, ayo lebih cepat. Kira-kira apa? Ayo, kelompok mana? Kira-kira yang mau respon? Ayo, suatu instansi pemerintah daerah, misalnya Dinas DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perangkat komputer. Apa? B2A. Oke, kita lihat. Government to business. Kan Dinas DKI itu kan pemerintah dalam hal ini. Ya kan, mewakili pemerintah. Government to business. Jadi pemerintah butuh ke toko. Pemerintah butuh ke perusahaan tuh namanya. Jadi kalau pemerintah kayak sekarang nih, pemerintah lagi butuh apa nih sekarang? Sekarang pemerintah lagi butuh apa? Yang keras sekarang. Vaksin. Vaksin. Dia beli di mana? Beli di mana? Cina. Pinter. Artinya berarti pemerintah butuh penjual vaksin. Ya kan? Belinya di mana? Terserah. Mau di Cina, kayak mau di Amerika, di mana aja. Otomatis pemerintah punya peran. Dalam jenis e-commerce adalah G2B atau government to business. Lanjut. Nah, sekarang masuk model-model e-commerce. Nah, kalau yang kayak gini, ayo slide ini muncul. Ini model e-commerce yang kayak apa? Ayo, lebih cepat, biar kita cepat selesai pembelajaran kita dan kalian lebih cepat ngerti. G2C. Apa? Yang keras. Halo? B2C. Ini model, ya. Ini rumah saya kebetulan mau saya jual. Nah, ini masuk ke dalam iklan baris. Jadi model pertama e-commerce itu adalah iklan baris. Kalau iklan baris adanya di mana contohnya? OLX, teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen jualan motor, kayak mau jualan rumah, kayak mau sewa kontrakan, kayak maka kondisinya Anda bisa menggunakan jasa marketplace OLX. Ya. Itu model yang pertama. Iklan baris. Yang kedua, kalau kasusnya seperti ini apa? Yang keras. Halo? 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 Retail, Pak. Nah, Retail, Pak. ini retail.
Ya. Iya. Jadi kalau kalian nggak seperti ini retail. Retail tuh kayak gimana ya? Kayak Indomaret itu sebenarnya retail, tapi itu offline. Kayak sekarang kalian mau beli kerudung, pasti Anda ke e-commerce, ke toko online, Zalora misalkan. Nah, ini adalah kondisi retail. Apa sih retail? Produk-produk yang bisa diecer. Produk-produk yang bisa diecer. Apa itu eceran? Yang bisa dibeli satu persatu, nggak dalam jumlah banyak gitu maksudnya. Bukan grosir. Ini namanya retail. Model yang selanjutnya adalah seperti ini. Nah, nih, kumpulan kios-kios online, tempat bertemu penjual dan pembeli di pasar online. Ini apa namanya? Halo? Marketplace. Kalian nih jago di sini nih. Marketplace. Oke, marketplace. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk komponen e-commerce. Nah, komponennya apa sih? Kalau Anda lihat di sini. Ini apa? Shopee. Oke, Shopee. Apa yang saya tunjukkan di sini? Kategori. Kategori. Berarti komponen e-commerce salah satunya harus ada kategori produk. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, komponen berikutnya adalah nih, apa ini? Baca yang keras. Cara menerima pesanan. Ada nggak di Shopee? Ada. Ada. Metode pembayaran ya, selanjutnya. Oke. Berikutnya, ini apa ini? Customer service. Anda pernah kesel gak barangnya salah terima atau salah order, atau ini kan bisa kesalahan konsumen, bisa kesalahan daripada penjualnya dalam mengirim barang. Nah, Anda kalau komplain ke sini, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah syarat menjalani e-commerce. Apa ini? Halo? Jujur. Respon. Kalau kalian pembohong, ya sulit untuk e-commerce. Harus jujur, harus ramah, mukanya bete, judes, nah nggak bisa. Kayak Husnul tuh. Harus tepat janji, kirim tanggal 2 ya tanggal 2 harus dikirim. Kemudian peduli dengan pelanggan. Kalau pelanggan yang komplain, kalian harus respon, harus adil. Kemudian harus bertanggung jawab, serta sabar. Waduh, konsumen kita nggak datang-datang, harus sabar. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh e-commerce. Shopee. Oke? Kelebihan dari e-commerce, fleksibel, modal kecil, banyak orang, terjangkau ya. Kemudian proses transaksinya cepat. Oke? Kemudian ini kelemahannya, kalau Anda harus jago, kalau e-commerce tuh kalian harus jago gadget, bisa mobile ya, mobile, main handphone, ya, smart. Ya, kalian nggak hanya jago main game doang. Nih, oke, ada payung hukum yang belum kuat, tapi sekarang udah ada regulasinya. Peraturan pemerintah tahun 2019 tentang Undang-Undang ITE tentang e-commerce sudah diatur. Jadi sudah kuat lah ya. Ini kalimat ini sudah direvisi oleh saya, ya. Oke. Internet belum rata, iyalah di Papua belum rata. Oke, dan ini adalah tugas kalian. Oke, ini tugas kalian. Buat kelompok, apa ini? Kalian disuruh buat taksonomi. Oke, saya tunggu. Ya kemarin saya sudah share ke kalian di WA. Kalian harus mampu membuat PowerPoint atau PPT. Oke. Pak. Kenapa, Yogi? Mohon maaf Pak, sebelumnya kita udah melakukan Zoom meeting selama 30 menit, Pak. Oke, siap, thank you ya. Oke, Pak. Terima kasih. Kira kita ada 20 kurang lebih, 20 menit lagi atau 15 menit lagi. Mudah-mudahan bisa langsung Anda kerjakan ini dalam 5 menit ya, 5 sampai 7 menit kalian bisa kerjakan. Tugas kelompoknya silakan kalian lihat. Oke. Saya akan break out kalian ya. Saya stop share screen-nya, udah saya stop ya. Udah nggak tampak lagi kan teman-teman? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya akan breakout kalian ya. Kelompok 1 ya. Oke. Saya akan bikin secara manual aja. Kita ada berapa kelompok ya teman-teman? Halo? Kemarin ada berapa kelompok? Respon, biar cepat.
Hah? 9, Pak. 9 ya? 9. Coba kita bikin 9. Di sini ada 29 ya. Coba saya create. Oke. Kelompok 1 sebutin deh. Siapa? Halo? Halo? Yang pertama. Siapa? Nurina, Husnu, Husnul. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Terus siapa lagi? Nurina, Nurina ya. Oke, Nurina. Reana. Siapa? Reana, Sebentar, saya cari dulu Reana. Reana nggak ada. Siapa lagi? Kamelia. Amelia, oke. Siapa lagi? Udah kan 4 orang, Pak. 4 orang ya, oke. Oke, sekarang yang room 2. Saya udah bikin. Oke, sebentar. Room 2 siapa? Kelompok 2. Halo? Ari Widi. Hah? Yang keras? Ari Widi. Ari Widi. Terus siapa lagi? Nazwa. Naswa apa Nazwa? Nazwa sama Nasiwa nih, dia satu kelompok, Pak. Oke, sebentar. Siapa lagi? Nida. Nida ya. Nida ada gak tuh? Ada ya. Oke. Kelompok 3. Muhammad Hakam ya. Muhammad Hakam. Ada gak di sini Hakam? Halo. Ada. Siapa lagi? Rachel saya cek. Rachel. Siapa lagi? Marcella. Ada gak Marcella di sini? Nggak ada ya? Oh ada. Siapa lagi? Raihan. RR. Oke. Sip. Terus kelompok 4 siapa? Helda. Siapa lagi? Gozali. Siapa lagi? Saiful Ahmad. Saiful Ahmad ada gak di sini? Saiful Ahmi, Pak. Afmi. Oh iya, Saiful Ahmad. Siapa lagi? Nggak ada ya di sini ya? Rafael Yogi. Siapa Yogi? Di sini ada gak sih Yogi? Ye. Oke, iya ya. Bentar ya. Sorry. Rafael, Pak. Lihat di Rafael, Pak. Oh, Rafael. R. Saya belum ketemu nih mata saya nih. Ya. Oh, ada nih. Siapa lagi? Habis Yogi siapa? Udah, Pak, 4 orang doang. Ya. Oke. Sekarang kelompok 5. Irsabila. Hah? Irsabila. Saya bilang nggak ada. Siapa lagi? Muhammad Ilham. Oke, siapa lagi? Damar. Sama Maulana. Maulana siapa? Maulana siapa sih? Nggak ada. Oke, lanjut. Maulana Hafiz. Maulana Ilmi. Muhammad Hafiz Ilmi, Pak. Oke, bentar lah. Bentar ya. Saya scroll dulu. Ilmi ada gak sih? Oke. Sekarang yang 6. Kelompok 6 siapa? Fadila. Terus? Muhammad Sauki. Syauki nggak ada. Siapa lagi? Safna. Hah? Safna nggak ada ya? Nggak muncul. Sama Remo nggak ada juga. Oke. Saya bantu di Maria. Terus 7 dulu deh. 7 dulu siapa? Muhammad Mariani. Hah? Mariani. Terus? Anjani. Terus? Barokatu nggak ada. Siapa lagi? Muhammad F nih siapa sih, Pak? Singkat banget soalnya. Muhammad Fikri. Novel ya? Terus sekarang yang kelompok 8 kemarin siapa aja? Lasnaria, terus? Nur Permata. Terus? William, terus? Tasya nggak ada. Oh ada. Oke, sip. Lanjut. Kelompok 9. Clara. Bentar, Clara, terus? Anin, terus? Adam, terus? Sama Metalina. Oke. Yang nggak masuk, saya masukin ke kelompok yang sepi ya. Kelompok 6. Oke, sip. Udah masuk semuanya?
Oke, ini sudah masuk ke grup masing-masing. Oke. Ini adalah kegiatan breakout yang dilakukan oleh teman-teman, di mana kemarin sudah saya kasih clue-nya, clue daripada mereka harus membuat apa di PowerPoint. Mereka juga udah bikin konsepnya secara PowerPoint, kemudian nanti di-share. Ini dalam rangka sinkronus dan asinkronus, baik itu lewat WA maupun Google Classroom dan juga Zoom. Kita jadi melakukan tindakan dua, yaitu sinkronus dan asinkronus gitu. Oke, kita anggap ini sudah selesai. All have been given now. Oke. Oke, teman-teman udah kembali ke room ya. Artinya kalian sudah tolong salah satu ya Lasna. Kemarin siapa yang japri saya untuk share tentang konsep tugas? Siapa yang share kemarin? Share saya. Kemarin saya ada yang di WA ke saya. Siapa? Pak, ini kayak begini ya, Pak. Pak, kayak gitu siapa ya? Halo. Itu Helda deh, Pak. Soalnya Helda. kan Bapak masih... Iya, betul. Helda mana Helda? Coba. Pak. Tampilkan satu saja dulu, ya kan? Waktu kita terbatas, kebetulan nanti kita ada kegiatan, kebetulan saya juga ada kegiatan ya di rapat dinas. Nggak bisa share screen, Pak. Share screen nggak bisa. Siapa lagi kira-kira? Host disable participant share screen tulisannya. Kenapa? Tulisannya host disable Oke. share screen. Oke. Coba silakan. Coba sekarang bisa nggak? Oh, bisa. Bisa. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini hasil karya daripada si Helda CS ya kan. Oke. Ya nggak apa-apa, di close aja itu atas. Nah. Nah. Oke. Oke, pintar. Ini Helda ya? Iya. Oke. Ini saya betul-betul antusias melihat kalian. Ayo silakan di share, diimprovisasikan. Ayo silakan kalian presentasekan. Helda dan kawan-kawan atau Helda saja. Silakan Helda. Saya. Iya dong. 1, 2, 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri, kemudian Gozali, selanjutnya Saiful dan Rafael Yogi akan mempresentasikan pembuatan taksonomi atau menu e-commerce. Saya ngambil taksonomi dari brand H&M. Ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi busana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk fashion. Sudah beroperasi juga di 28 negara dan mempekerjakan 60.000 pekerja. Ini merupakan taksonominya. Yang pertama itu ada beranda, kemudian profil usaha H&M, kategori wanita, pria, divindet, anak-anak, sel, kemudian cara pesan dan kontaknya. Stop dulu, Helda. Nah, ini teman-teman ya yang diinformasikan taksonomi oleh Helda CS dan teman-teman. Nah, ini adalah taksonomi atau menu. Nah, ini adalah kerangka atau konsep kalian membuat toko online. Silakan dilanjut, Helda. Ya, kemudian penjelasan dari beranda. Kalau kita pengen masuk ke beranda ini, kita bisa search link ini, https, ya ini, terus kita bisa langsung masuk ke beranda online shop-nya H&M. Oke, lanjut. Ini profil usahanya. Kalau kita scroll dari beranda tadi itu ada informasi perusahaan. Di sana kita bisa tahu tentang perusahaan H&M. Lanjut, mantap. Ini kategori wanitanya.
Nah, Oh, ini kategori ya? Iya, Kategori, oke. kategori wanitanya juga dibagi-bagi mulai dari ada Oh, gaun, celana atau segala macam gitu. Jadi ya, lebih mudah lagi buat kita oke. nyari barang yang kita mau. Lanjut. Kategori pria juga kayak gitu dibagi-bagi lagi. Hmm. Ya, terus Lanjut, oke. di Vinden itu biasanya H&M itu untuk koleksi remaja yang cocok untuk semua jenis tubuh, warna kulit. Terus dikategorikan juga sama kayak laki-laki dan perempuan tadi. Oke, lanjut. Yang anak-anak juga Anak. ini dikategorikan perempuan dan laki-laki. Terus ada bagian yang kayak tadi laki-laki dan perempuan bagian celana, rok segala macam gitu. Sip. Lanjut. Yang selanjutnya bagian sale. Ini tuh biasanya berisi barang-barang yang diskon dan dikategorikan juga mulai dari wanita, pria, Vinden dan anak-anak. Fungsinya juga sama untuk mempermudah pembeli. Mantap. Kemudian Lanjut. ada cara pesannya. Cara pesannya itu kita tinggal cari aja kategori yang kita inginkan. Kemudian pilih barangnya, terus pilih ukuran, warnanya, terus lanjut produknya dimasukin ke keranjang belanjaan gitu. Oke. Nah, nanti bisa di check out, terus biasanya minta data-data seperti alamat, nomor HP gitu, terus kemudian lakukan pembayaran. Oke. Lanjut. Kalau kontak itu biasanya informasi kontak itu di H&M itu ada di atas ini, customer service. Kita bisa melaporkan segala jenis masalah ya. Oke, lanjut. Kita bisa melaporkan segala jenis masalah mulai dari pengiriman harga, pengiriman hingga pembelian barang. Ya, udah, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Buka mute-nya. Tepuk tangan semua buat stop screen. Oke, teman-teman. Bapak gimana cara stopnya? Oh, ini. Ya, oke. Udah ya, teman-teman ya. Kita ambil sampel dari si Helda, kelompoknya Helda. Nanti kelompok kalian di-share ke GCR, Google Classroom ya. Saya sudah sediakan kemarin ya kan di Google Classroom. Kalian share aja di situ tentang tugas daripada pembuatan PPT, pembuatan taksonomi e-commerce. Nanti kalian share situ ya. Halo. Iya, Pak. Siapa? Baik. Alhamdulillah ini kita 3 tujuan pembelajaran kita yaitu jenis, model, dan komponen udah kita garap ya kan. Memang hari ini masih belum keluar zona aktifnya kalian. Besok di pertemuan berikutnya saya minta kalian lebih greget lagi, lebih ekspresi lagi, lebih improvisasi lagi, lebih berani lagi untuk ngeluarin pendapat. Sebab gini, kalau pembelajaran model kita itu nggak komunikatif, nggak interaksi, itu sangat-sangat sulit banget. Saya tahu kalian udah paham atau belum. Apalagi nanti di pembelajaran yang ketiga yaitu membuat toko online. Kalian harus download salah satu aplikasi di handphone kalian. Kemudian nanti kalian harus bisa share screen ke kita, ya. Oke, nanti bagaimana? Nanti kita akan coba pelajari. Oke. Baik, kesimpulan hari ini apa yang kalian dapat? Kita belajar tentang apa aja hari ini? Ayo sebutkan. Buka aja, open mute. Apa aja? Jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis E-commerce, model-model e-commerce, Oke. Model, jenis, satu lagi apa tadi? kelemahan dan kelebihannya. Oke, apalagi? Jenis, terus apa lagi? Model, satu lagi apa? Komponen. Kemudian kelebihan dan kekurangan daripada e-commerce sendiri. Dan syarat ya, kalian jangan sampai lupa. Next time, besok pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang manfaat dan dampak dari e-commerce. Oke ya, next minggu depan ya, minggu depan kita akan belajar tentang manfaat dan dampak e-commerce. Ya, oke. Nah, sebelum kita closing, saya akan menggunakan quizzes lagi. Tadi yang belum, yang nilainya masih jelek, kita sekarang mengadakan post test lagi ya, teman-teman. Silakan buka quizzesnya lagi. Oke. Saya coba share screen ya, teman-teman, tentang share screen. Oke. Sebentar ya, teman-teman, saya coba mainkan lagi. Yes. Oke, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nilai kalian harus lebih baik, teman-teman. Ya,
Ini post test. Baru yang masuk Anindya. Oke, terus. Kalian harus lebih bagus. Oke. Oke, lanjut. Terus. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada hari ini dan kegiatan terakhir adalah melakukan post test. Ya, teman-teman 12 BDP 2 sedang masuk ke quizzes, melakukan tindakan post test. Dari pembelajaran hari ini yang memiliki tujuan mampu menganalisis jenis-jenis e-commerce, kemudian mampu menganalisis model-model e-commerce, dan yang terakhir mampu menganalisis komponen e-commerce, serta kelebihan dan kelemahan serta syarat dari e-commerce itu sendiri. Ya. Ini teman-teman 12 BDP 2 sedang masuk ke dalam quizzes dalam rangka post test. Mudah-mudahan hasil yang akhir ini bagus ya teman-teman ya. Oke. Baru 24 orang, yang lain kemana guys? Ayo buru. Oke. 025651. Oke, saya tunggu ya. Baru 24 orang. Halo, yang lain kemana? Mana yang belum? Oke, Fikri. Sudah masuk belum Fikri S, Novel? Oke. Oke, nanti pelajaran ketiga asik kita akan membuat toko online ya. Nah, buat toko online nanti langsung kalian bisa tutorialnya lewat video YouTube yang akan saya share di GCR nanti. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Baru 27 orang. Clara, ada berapa orang yang hadir di room kita, Clara? Ada 31, Pak. 31. Itu termasuk saya ya? Iya, Pak, termasuk Bapak. Oke, berarti 30 orang. Kita tunggu 2 orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Jangan sampai 2 orang ini nggak ikut. 29, 1 orang lagi. Ya, teman-teman, ini nilai yang akan saya entry, saya input ke dalam tugas e-commerce ya. Ini termasuk penilaian. 1 orang lagi, siapa yang belum? Ayo. Tasya, Raihan, Marcella, Mariani, Rasel, Gozali, Fadila, Hakam, William, Lasnaria, Kamelia, Helda, Nida, Reyana, Khotima, Nurina, Anjani, Ipul, Tur Permata, Ariwidi, Metalina, Fikri S. Yogi, Damar, Naswa, Adam Irawan, Anindya, Marfa, Clara, dan Muhammad Ilham. Oke. Kayaknya belum ada respon. Ini siapa kira-kira Yogi? Yogi ada nggak nih? Halo Yogi. Iya Pak, sih ada Pak. Siapa nih kira-kira Yok yang belum Yok? Siapa ya Pak? Halo. Kira-kira siapa William? Yang belum. Apa kita tinggal? Dia nanti tugas yang belum nanti saya tunggu di GCR. Oke, yang belum. 1, Oke, Pak. 2, 3. Oke guys, hari ini post test sebagai bentuk terakhir daripada kegiatan pembelajaran kita setelah kita melakukan refleksi penyimpulan dulu tadi, kesimpulan nanti kita melakukan refleksi, kemudian kita closing ya. Nah, ini adalah salah tahapan penutup daripada proses pembelajaran kita hari ini tentang materi e-commerce.
ketepatan hampir 76%, 77% ketepatannya. Rata-ratanya ada di angka 76% ketepatannya. Oke, bagi teman-teman yang belum optimal, nanti kita akan coba bermain di GCR. Mudah-mudahan teman-teman semua masih tetap semangat mau belajar ya. Oke. Oke. Oke, masih belum. Masih belum. Siapa yang masih ngerjain? Oke. Ayo, siapa lagi? Udah semua? Halo, udah semua belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah saya akhiri ya. Kalau kayak gitu ya. Oke. Kita lihat deh sampai terakhir deh. Tuh kan. Ini kalau kalian lihat pertanyaan-pertanyaannya tuh. 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 Ini dari siapa? Dari pertanyaan 1. Nah, ini papan peringkatnya ya. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum. Kita kembali lagi di room kita. Baik, kegiatan pos tadi dibuka dulu semuanya, dibuka dulu semuanya. Ayo dibuka dulu semuanya. Oke, kita refleksi dulu dari kegiatan. Refleksi apa sih, kita bercermin, kita review sedikit, ya kan? Tadi sambil menyimpulkan tadi apa sih tadi materi terakhir kita, apa yang kita garap hari ini tadi? Materinya apa aja? Halo? E-commerce, apa aja yang kita bahas di e-commerce? Jenis-jenis e-commerce. Dibuka sambil dibuka. Kelebihan dan kekurangan. Model, jenis, komponen, kelebihan dan kelemahan dari e-commerce. Oke, besok kita akan belajar apa? Minggu depan tadi saya ngomong apa? Dampak dan manfaat dari adanya e-commerce. Oke ya, terima kasih.
Hari ini pembelajaran kita selesaikan sampai sini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, protokol kesehatan, selalu ada aktivitas ini nih. Saya selalu semprot-semprot. COVID kita sedang tinggi, sudah ada lockdown Jawa Bali sampai tanggal 20 Juli. Berarti kemungkinan tatap mukanya tidak jadi dan akan daring online terus. Jadi kalian akan mengandalkan paket data dan itu harus pinter-pinter mengolah, memanage daripada pemakaian dari paket data. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Yogi. Silakan Yogi. Jangan ditutup Pak. ya. Jangan ditutup kameranya. Dapat doa, Pak. Ya, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Amin. ilmunya bisa tetap diri kita dengan baik. Berdoa Amin. menurut Kemana aminnya? Halo, aminnya kemana? Amin. ya, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hari ini pembelajarannya selesai dan jangan lupa terus tetap belajar dan jaga kesehatan. Pak Imam kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.